dan para malaikat mendoakan Allah. Apakah salat syukur wudu dan salat sunnah taubat ada batasan maksimalnya dalam satu hari? Hukum lomba 17 Agustusan. Apakah betul salatnya tidak sah jika pada saat sujud kening dan hidung wanita terhalang mukena dan jilbab? Apa hukum istri minta cerai karena suaminya melakukan KDRT? Hadis berikutnya, hadis 401. Warwiya an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu sab'atu nafar, arba'atun min mawalina wa thalathatun min arabina, musnidi zuhurina ila masjidin. Rasulullah SAW keluar kepada kami, dan waktu itu kami ada 7 orang, 4 dari mawali hamba sahaya dan 3 dari kaum Arab. Dan kami waktu itu menyandarkan punggung kami ke masjid. Faqala ma ajlasakum, maka beliau bersabda, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qulna jalasna nantadhirus shalah, maka kami berkata, kami duduk sengaja ya Rasulullah untuk menunggu sholat. Qala fa aramma qalilan thumma aqbala alaina, kemudian Rasulullah diam sebentar, kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu beliau bersabda, hal tadruna madza yaqulu rabbukum, kalian tahu tidak apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qulna la, kami menjawab tidak. Qala fa inna rabbakum yaqul, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rabb kalian berfirman, man shalla salata li waqtiha wa hafadha 'alaiha wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha falahu 'alayya ahdun an udkhilahul jannah. Wa man lam yusalliha li waqtiha wa lam yuhafidh 'alaiha wa dhayya'aha istighfafan bihaqqiha fala ahda lahu 'alayya in syi'tu 'adzabtuh wa in syi'tu ghafartu lah. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat wa Ahmad bin Nahwi. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Kami berkata tidak. Kata Rasulullah, sesungguhnya Rabb kalian berfirman, siapa yang sholat pada waktunya dan dia betul-betul menjaga sholatnya dan tidak menyia-nyiakannya karena meremehkan haknya, maka aku berjanji untuk memasukkan dia ke surga. Dan siapa yang tidak sholat pada waktunya dan tidak bersungguh-sungguh menjaganya dan bahkan menyia-nyiakannya karena menganggap remeh haknya, maka aku tidak punya janji untuk memasukkan dia kemana? Ke surga. Jika aku kehendaki, aku akan adab dia, dan jika aku kehendaki, aku akan ampuni dosanya. Iya. Sini ya, mirip dengan hadis sebelumnya di mana ada 7 orang sahabat Nabi SAW yang sedang duduk di masjid, Pak. Ternyata sedang menunggu apa? Sholat. Dan duduk di masjid menunggu sholat itu pahalanya besar loh, Pak. Karena Rasulullah SAW sabda, ya, fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah maka natis shalah yatahbisuhu. Apabila dia telah masuk masjid, maka ia berada di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Selama kita menunggu sholat, kita dapat pahala sholat. Bayangkan. Wal malaikatu yaqulun, dan para malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya,
Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia, Masya Allah. Ini keistimewaan orang yang duduk di masjid dalam rangka menunggu apa? Sholat. Bayangkan. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian duduk di sini? Udah Isya, fadhal, azan. Apakah salat syukur wudu dan salat sunnah taubat ada batasan maksimalnya dalam satu hari? Adapun syukur wudu, maka disyariatkan setiap kali selesai wudu. Setiap kali antum berwudu disyariatkan untuk sholat 2 rakaat berdasarkan hadis Bilal ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bima sabaqtani ilal jannah, hai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Apa kata Bilal? Ma ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu 'indah wa shalli bihi wa shallaitu bihi raka'atain. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan aku sholat dengannya 2 rakaat. Tuh lihat, setiap berwudu sholat 2 rakaat, setiap hadas berwudu sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, bihima, dengan 2 ini kamu masuk surga. Adapun sholat sunnah taubat, saya belum mendapatkan satupun riwayat Rasulullah SAW mendawamkan tiap hari, Pak. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Ya, sesekali saja kalau kita jatuh kepada dosa besar. Bolehkah digabung dengan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah? Kalau sholat sunnah, sholat syukur wudu, pendapat jumhur wallahu alam, ya, yang saya tahu dari mazhab yang 4 boleh. Hukum lomba 17 Agustusan. Lombanya kayak gimana, Mas? Kita lihat sekarang nih lomba-lomba nggak lepas dari maksiat, Mas. Lomba joget-joget, lomba dan yang lainnya nggak ada manfaatnya. Yang lebih bagus lombanya itu yang sesuai dengan sunnah gitu loh, Pak. Lomba mana, lomba berenang, berkuda. Nah, kalau sesuai sunnah kan ajib, melatih. Iya. Apakah betul sholatnya tidak sah jika pada saat sujud kening dan hidung wanita terhalang mukena dan jilbab? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa anggota sujud itu ada 7. Rasulullah menyebutkan ini dan ini 1, Pak. Kening dan apa? Iya. Nah sekarang kalau kening kita ini terhalang oleh kopiah misalnya atau mukena misalnya, sah sholatnya? Sah. Iya, walaupun memang pendapat kebanyakan ulama yang saya tahu itu hukumnya makruh, namun tidak sampai kepada membatalkan apa? Sholat. Iya. Allahu a'lam. Seorang istri telah selesai dari haid tetapi belum mandi hadas untuk haidnya. Suami maksa minta. Udah kebelet nih suaminya. Apakah boleh atau terlarang? Nggak boleh. Kenapa? Karena ayat tegas mengatakan hatta yathurna, sampai dia suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila mereka telah mandi, tatahharna di sini maksudnya artinya mandi. Dan idza di situ harfu syarat. Berarti syarat boleh digauli istri itu kalau sudah mandi haid. Nih ya. Jadi tidak boleh seorang suami maksa
Suruh dulu si istri-istrinya mandi dulu, udah kamu sekarang mandi dulu sebentar. Sebentar kok mandi, cuma jebar-jebur udah. Apa hukum istri minta cerai karena suaminya melakukan KDRT? Kalau memang suami itu melakukan KDRT secara terus-menerus ya, bukan sekali-kali ya, terus-menerus suka mukul, maka yang seperti ini termasuk udzur syar'i seorang istri untuk minta cerai. Kenapa? Karena suaminya zolim. Iya. Adapun kalau cuma sekali-kali aja terbawa emosi misalnya, ya maafkan aja lah. Karena itu bukan kebiasaannya. Kebiasaannya dia baik, bagus, cuma terkadang karena dikebawa emosi akhirnya mukul. Ya kalau memang itu bukan kebiasaannya, mendingan dimaafkan aja dan berusahalah si suami untuk ya tidak melakukannya lagi. Saat ini ana lagi proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Ada hadis yang mengatakan nikahilah wanita karena 4 perkara. Jika kamu memilih agamanya, kamu akan bahagia. Ana sudah nazar Ustadz beberapa kali. 3 kali. Agamanya bagus. Ya, namun dasarnya manusia melihat kecantikan. Dari sisi kecantikan akhwat ini belum kriteria anak, Ustadz. Antum ngaca dong. Emang antum ganteng? Pengen maka ya akhwatnya cantik kayak artis lah, antumnya kayak siapa? Iya. Ya, boleh saja masalah kecantikan itu. Namun yang harus diingat, ya, Syekh Utsaimin mengatakan, nazar itu hanya untuk orang yang sudah benar-benar mau menikahinya. Nah, antum jadi abu nazar jadinya, Mas. Udah 10 kali nazar, gak jadi lagi. Jawabnya kenapa? Belum sesuai dengan kriteria. Mau yang cantik, tinggi, putih. Wah. Ya akhi. Iya. Kalau antum sudah menikah, kecantikan itu akan pudar. Yang akan tetap adalah akhlak dan agama. Sahih. Iya. Dahulu salafus saleh ada yang tidak ingin menikahi wanita yang sangat cantik, takut melalaikan. Yang biasa-biasa ajalah. Yang jelas ya, antum sebelum nazar pastikan dulu ini wanita cantik apa enggak. Kalau memang kriteria antum cantik, jangan seenaknya aja nazar. Udah berapa perempuan antum nazar nggak ada yang jadi. Ya, ini nggak benar. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.